A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di siang kali ini gimana kabarnya semua? Semoga ini semua sehat-sehat aja semoga ya, insyaallah. Sekarang ini kita bahas dari ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru nanti kita lanjut ke Al-Fatihah. Masyaallah. Oke, kita mulai. Bismillah ya. Baik, kita mulai dari A. Dari sini, kita mulai dari sini ya. A'u. Ketika pembacaan a'u nih, terutama bocil-bocil ya, ayah bunda yang menyimak, anak-anaknya coba dicek kembali ketika membaca a'udzu ini. Jadi ini diperuntukkan untuk orang tua atau abang kakak om tante yang punya bocil-bocil di rumah. Ketika mentransfer ilmu ke mereka, bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perhatikan yang pertama ini dulu. Nah, di sini ada huruf hamzah dan ain. Jadi kan bacanya A. Ini A. Jangan sampai ini dibaca U. Jadi A U. Nah, ternyata kan di sini kan huruf ain ya. Ain. Jadi harus dibuat lebih jelas. Nah, anak-anak biasanya nih dia bacanya AU. AU atau AU atau AU, dua-duanya ain. Nah, kita buat lebih jelas lagi. Jadi nanti bacanya gini ya, kebayang ya. A, kemudian U. Ini kan tanda ain ya, yang ini. Ain, ini tandanya di sini U. Jadi harus beda. Ain itu agak ditekan sedikit di tenggorokan tengah. Jadi mungkin kalau menjelaskan ke anak-anak kan nggak bisa pakai, belum saatnya mungkin pakai full teorinya secara tajwid. Itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan tengah. Dicontohin aja. Seperti murid-murid di TPQ itu kebanyakan kami para guru-gurunya itu mencontohkannya aja langsung. Nah, itu sumber suaranya ain dari sini ya. Kalau di laki-laki sekitaran jakun. Nah, nanti baru setelah kayak kalau saya membahasakan seperti orang ngeden. Nah, nanti dicampur dengan U. Jadi AU. Hati-hati jangan sampai AU atau AU atau AU. Kadang paling sering tuh AU. Auzubillah, auzu. Ya, hati-hati di sini. A dan U. Nah, selanjutnya ini sebenarnya bahasnya kita santai aja ya, pelan-pelan. Kemudian selanjutnya ini kita fokus di sini. Ini panjang ya, 2. Panjang 2, kemudian tadi kan sudah malah dihapus ya. AU panjangnya 2, kemudian di sini ya. Huruf yang ini. Fokus keduanya, kita di sini hurufnya adalah zu. Ya, pakai zal. Ini kan pakai zal. Secara nama hurufnya itu adalah zal. Bukan za. Ya, tapi ketika dia ditambah dhammah yang ini, maka menjadi zu. Oke, zu. Nah, nih bocil-bocil nih. Kalau bocil-bocil ya di TPQ itu banyak dia membacanya zu. Zu-nya tuh yang full Z. Full pakai huruf Z.
zu. Nah, ini hati-hati jangan sampai di sini. Jadi bukan a'udzu, tapi a'udzu. Zu ini gimana? Nah, nanti kalau menjelaskan ke anak-anaknya, ayah bunda yang menyimak, jangan dulu pakai full teori tajwidnya. Zu itu ujung lidah yang membentur ujung gigi seri atas. Nah, dia kan pasti bingung tuh. Kita kasih tahu aja, praktekin aja. Kalau zu itu seperti kita bilang Z. Ya, ini kita bahas di sini. Zu itu seperti kita bilang Z Indonesia, zu Indonesia, kemudian ditambah ujung lidah. Ujung lidah. Ya, ujung lidah ini maksudnya yang depan ya. Saya tulis deh. Depan. Nah, zu. Jadi bilang zu sambil ujung lidahnya majuin. Zu. Jadi kalau pakai alat peraga gigi ini, nah ini kan gigi atas, gigi bawah. Nah, ini. Ujung lidah membentur yang di sini. Jadi nanti tampilan mulutnya mirip-mirip kayak gini. Nah, lidahnya agak maju keluar sedikit ya. Zu. Jangan zu. Kalau zu, lidahnya nggak kelihatan seperti Z Indonesia. Jadi zu itu rumusnya, rumus ya, kayak matematika aja ya. Zu tambah ujung lidah depan. Jadi pas baca ini a'udzu. Ya, terasa kok bacaannya kalau dia zu. Z-nya tuh nggak terlalu jelas banget. Beda dengan a'udzu. Z-nya itu jelas banget. Ustaz, saya mau belajar aja ntar. Rules. Siap. Kamu ngaji nih, rules ini salah satu murid di TPQ tapi dia jarang masuk. Kamu ntar datang ya sore. Belum sih, masih libur sore. Maaf. Senin mulai Senin ya. Kita lanjut. Jadi a'udzu sudah ya, jangan zu. Nah, kemudian lanjut ke sini. Billahi. Nah, billahi ini gampang ya. Cukup seperti billah, tapi ini kalau saya sih biasanya menuliskan ke anak-anak itu saya pisah biasanya biar mereka nggak bingung. Kadang mereka tuh sudah bisa baca alfabet ya, tapi baca Arab kan belum bisa. Jadi diarahkan seperti ini aja. A'udzu bilnya terus di sini lagi lain. Bila panjangin dulu lahnya baru hi. Nah, kadang kalau dipisah-pisah mereka ngerti. Karena kemarin juga waktu ini ada yang privat anak SD. Itu juga baca bila nih saya tulisin kayak gini. A'udzubillahi, lahnya panjang. Oke, ini cukup mudah ya di sini. Rata-rata ini hampir jarang menemukan anak-anak yang agak keliru. Seringan di sini ya, a'udzu. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau itu yang gampang kita nggak bahas terlalu banyak. Karena ini fokusnya mentransfer ke anak-anak ya. Kita ke sini sekarang nih. Jadi ayah bunda yang menyimak nanti bisa pakai cara-cara sederhana yang mereka mudah mengerti ya. Nah, ini kemudian saat ini minash. Nah, ini banyak ternyata bocil-bocil tuh yang belum belajar kayak gini. Untuk privat bisa nggak Ustaz? Bisa. Mamaris bisa. Insya Allah bisa. Tinggal disesuaikan waktunya. Kalau di sini saya offline ya, karena di kampung sini ada yang minta privat, jadi bisa. Tapi kalau online tinggal disesuaikan waktunya insya Allah. Minash. Nah, ini kan minash. Nanti pakai aja dulu bahasa Indonesia, bisa kok ya, mensederhanakan penjelasan ke mereka, ke anak-anak.
pakai bahasa Indonesia gini bisa. Nah, minash. Ini kan minash, dia pakai shin. Nah, jadi tulisnya dipisah. Minash dulu, baru syai. Syai. Nah, pisah-pisah aja nggak apa-apa. Syaipo. Nah, gitu. Untuk orang dewasa lebih bisa lagi. Karena kan lebih mudah ya menyampaikan ke orang dewasa dibandingkan anak-anak. Apalagi yang umur 4 tahun. Ya, kalau biasanya habis maghrib saya ngajar di masjid, di TPQ di masjid. Itu anak-anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Sementara yang sekarang masih ada 6 tahunan ya. Masih yang baru naik kelas 1 SD. TK lah, berarti baru daftar kelas 1 SD. Minasyaiton. Nah, ketika minash, ini perhatikan ayah bunda yang nanti lagi ngajarin anaknya, ketika baca minash, latih mereka untuk ada angin. Saya biasanya sebutnya ada efek angin di dalam mulut. Nah, minash. Gimana caranya? Kita contohin aja. Biasanya kita nyontoinnya kan gitu aja, mereka kurang ngerti. Nah, kadang saya ngajar bawa ini. Bawa alat peraga ini. Jadi biar mereka kebayang. Nih, ketika baca minash, lidah kita itu ditekuk kayak gini. Nah, jadi lidah tengahnya itu yang berfungsi mengeluarkan suaranya. Minash. Nah, gini. Minasya. Sya. Jadi lidah tengahnya ditarik, ditekuk di dalam minash. Ya, gitu. Jadi kalau dicontohin gini, anak-anak gampang mengerti kok dia, insyaallah ya. Dan kalau dikasih full teori mungkin saat mereka belum saatnya gitu. Kalau secara teori, shin ini adalah lidah tengah, menggunakan lidah tengah yang terangkat hampir menyentuh langit-langit mulut. Kemudian dia ada sifat tafashi, yaitu angin yang menyebar di dalam mulut. Nah, kalau dijelasin gitu si bocil-bocil pasti ngomong apa nih ustadznya. Jadi kalau dicontohin langsung dia bisa. Minash. Tekuk lidahnya ya, tekuk. Nah, saya sampaikan gitu. Tekuk lidahnya, minash, terus anginnya disebarin dulu dalam mulut. Jangan langsung disuruh sebut sya. Suruh gitu aja dulu. Kayak orang ngusir ayam. Nah, kalau sudah bisa baru masukkan ke hurufnya. Minasya. Nah, setelah sya baru arahkan ke, karena ada yang bacanya itu minasya. Jadi yang pertamanya masuk, yang keduanya enggak. Banyak kejadian lah ketemu sama anak-anak di TPQ ya. Ada yang baca minasa, ada yang baca minasa, ada yang minasya. Ya, aneh-aneh pokoknya. Tapi nggak apa-apa, namanya masih kecil ya. Kita lanjut. Minasyai. Nah, ini syai. Ini ya, syai. Hati-hati bacanya harus sampai syai, jangan syai. Bukan pakai e, tapi syai. Bukan pakai e, bukan syai. Nah, kalau syai jangan syai. Syai, po. Nah, kemudian po. Nah, ini po-nya panjang. Minasyaitoni. Kok tuh biasanya anak-anak bacanya tuh full pakai T biasanya. TO. Tidak ada efek tebal biasanya. Syaito. Efek tebalnya dia nggak ikut. Sementara po ini adalah efek harus pakai tebal. Tebal itu gimana? Lidahnya itu lidah belakang terangkat. Ini kan lidah ya. Depan. Po yang benar posisi lidah gimana? Ini pas nih lagi dibahas ya. Ini kan lidah. Oke. Untuk dia biar tebal sama seperti kita bilang T.
Saya kadang membahasakannya gitu ya. Ini pembahasan penyertaan penyampaian aja ya. T yang ditambah lidah belakang. Nah, maksudnya lidah belakang tuh kayak gimana ini? Lidah belakangnya naik. Po, yang gini. Tadi kalau shin kan gini ya. Sha. Nah, kalau po, lidah belakang naik. Po. Seperti kita bilang T. Po. Lidah belakang. Nah, kebayang lidah belakang gimana? Coba nih. Lidah belakang itu kayak gini, mana nih? Tukar dulu posisi. Nah, kelihatan ya. Ntar ambil center. Centerin dulu. Nih, lidah belakangnya naik itu kayak gini. Kok. Nah, itu lidah belakang. Jadi lidah belakang yang tadi campur sama huruf T, TA. Po. Jadi bukan to. Po. Kok. Nah, lidah belakangnya itu campur sama huruf T. Po. Waduh. Gimana? Kebayang po? Po itu bentar ya. Saya pernah bahas, enggak ada ya. Po. Kita buat halaman baru, kita bahas sedikit po ya. Po itu nih, po itu sama dengan kalau dibuat rumus itu sama seperti huruf ta yang ditambah lidah belakang. Nah, secara istilah namanya istilah lidah belakangnya naik. Ya. Jadi nanti lidah belakang naik ini menghasilkan efek tebal gitu. Efek tebal atau kedengaran O. Kedengaran seperti O. Jadi po. Nah, jadi ta ditambah lidah belakang jadi po. Ya, po ujung lidah ke tempat tumbuh gigi seri atas. Nah, betul sekali Kakak Riri. Nah, itu. Jadi, kalau saya biasanya menjelaskan ke anak-anak, saya menyebutkannya gini aja. Po itu adalah ta yang ditebalkan. Cara menebalkannya adalah lidah belakang yang naik. Nanti di semua tanda potitu, ti atau tu itu semua harus ada efek tebal. Potitu. Jadi ada efek tebalnya semua. Nah, jadi kayak gitu. Po, syail, po. Kalau masih belum bisa, gimana kalau belum bisa, Bang? Ya nggak apa-apa. Baca aja semaksimal yang bisa sekarang. Misalkan masih syail, po, atau kembung syail, po, ikut kembung, nggak masalah. Karena itu maksimal yang sudah bisa untuk saat ini. Tapi sambil belajar menggunakan lidah belakang. Terus gimana cara belajar lidah belakang, praktek lidah belakang? Nanti ambil cermin atau HP, terus nyalain senter, ngangak di depan cermin, pancing sama huruf ko. Wih, Masya Allah, bener sekali Kakak Riri. Pancing sama huruf ko. Ko. Nanti di depan cermin senterin mulutnya. Bilang ko. Ko. Nah, itu adalah latihan untuk mancing huruf ko. Jadi nanti huruf ko tuh kan pakai T. Huruf
huruf mana nih? Nah ini. Kalau huruf ko itu seperti huruf ki ditambah lidah belakang. Nah, tinggal berarti rubah aja dari ki jadi t. Kopo, 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 kopo. Ya, latihannya ko. Nanti ada lagi so, koso, koso. Ya. Oke, kita lanjut balik lagi ke sini. Tadi po udah, po-nya panjang 2. Maaf nih coretannya agak berantakan ya. Syaitoni. Nah, di sini hati-hati. Minta hapus dulu ya. Nih. Ternyata di sini banyak anak-anak mendengar dia bacanya tuh ni. Dia banyak mendengar kalau pas rame-rame itu ya auzubillahi minasyaitonir, itu ni-nya tuh panjang. Nah, ternyata kasusnya banyak anak-anak tuh mendengar di sini tuh panjang. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ni rajim gitu. Padahal kita bisa lihat sendiri di sini ya. Itu adalah ada ro double atau ro tasydid. Jadi bisa pakai bahasa Indonesia, nanti ditulisin aja bahasa Indonesia kalau mereka sudah bisa baca alfabet. Niro, jadi dipisah ya. Niro. Sekarang rata-rata gen alfa tuh makhluk visual ya. Makhluk visual, jadi yang belajar tuh harus ngelihat sesuatu, ngelihat materinya. Jadi tulisin aja gini. Saya sering ketemu kayak gitu, saya jelasin, jangan niro, tapi niro. Kok susah masuknya gitu. Tapi ketika ditulisin kayak gini, coba nih baca nih. Niro, langsung ngerti dia, Masya Allah. Ya, karena kebanyakan sekarang gen alpha makhluk visual ya, karena sudah dari lahir ketemu gadget. Kalau kita gen milenial kan ketemunya radio dulu ya, masih audio. Niro gitu. Tulisin aja niro, jadi R-nya double ya nak gitu. Niro jim. Nah, lanjut yang ini sering banget dibaca zim. Zim pakai Z dia. Anak-anak tuh dengernya. Jadi kalau pas rame-rame itu kan nggak detail ya suaranya. Jadi kita arahkan ke huruf J. Dan I-nya panjangin 2. Atau banyakin boleh. Nirrojim. Nah, supaya dia hurufnya bener dulu ya. Yang penting hurufnya jangan ketuker dulu. Masalah nanti penyempurnaan penyebutan, jimnya dia masih becek kayak J Indonesia, jim bukan jim. Jadi J-nya masih becek belakangan ya, nggak apa-apa. Jadi step by step untuk anak-anak, apalagi yang masih balita ya, masih 6 tahun yang kayak gitu, 7 tahun. Kita kejerin dulu, yang penting hurufnya nggak berubah. Seperti di sini. Dia harusnya zu, dibacanya zu. A'u ada ain, dia bacanya a'u, hamzah gitu. Yang penting hurufnya benar dulu. A'udzu billahi minasy. Nah, misalkan dia di sini sh-nya itu belum terlalu terasa ya efek anginnya, tapi dia udah berusaha. Oke dulu. Minasyaito, dia masih bacanya to gitu. Oke, berarti dia yang penting tahu hurufnya. Masalah penyempurnaan penyebutan bisa sambil jalan ya. Niro, jangan niro. Biasanya dibacanya niro gitu. Jadi ni-nya dipanjangin, dirubah dulu biar niro. Nah, kita kejerin dulu. Yang penting hurufnya nggak tertukar. Jangan zim tapi jim. Jangan pakai Z tapi pakai J. Nah gitu. Jadi saya biasanya gitu stepnya. Kalau ke yang kecil-kecil itu, kalau kecuali udah gede ya, misalkan udah kelas 4 kayak gitu, kelas ini langsung ditarget sama
penyempurnaan penyebutan. Tapi kalau masih kecil-kecil biasanya step by step dulu, yang penting hurufnya nggak ada yang berubah. Baru nanti dikejarin penyempurnaan penyebutan. Kadang kasihan kalau misalkan langsung mereka bingung. Oke, sampai sini ada pertanyaan ayah bunda, om tante, abang kakak. Ya, sekali lagi saya basicnya guru ngaji di TPQ anak-anak. Ya. Jadi ini sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing tentang ngaji anak-anak. Waalaikumsalam ya Bunda Mulyana. Ada pertanyaan nggak tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ya. Tips juga buat ayah bunda. Aku aja yang udah dewasa masih salah, kakak Endah. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah Allah takdirkan nyampe ke live ini. Semoga dari sharing-sharing ini ada ilmu bermanfaat yang bisa diambil ya. Izin mau di screenshot, tapi ini berantakan bunda. Emangnya kelihatan? Ya, berantakan ya. Tuh. Oke. Jadi targetnya sebenarnya kan ke orang tua yang mau ngajarin anaknya ya, lebih ke orang tua yang pengen ngajar anaknya. Jadi kalau saya rasain dari saya ngajar 2016 sampai hari ini ada perubahan ini ya, generasi itu berbeda ya. Kalau yang awal-awal itu karena masih zaman peralihan transisi analog ke digital. Jadi kalau dijelasin secara suara aja tuh mereka mudah mengerti. Kalau sekarang gen alpha, gen beta itu sudah dari lahir ketemu gadget. Jadi visual mereka. Jadi enak ngajarin tuh langsung dicoret-coret kayak gini. Saya biasanya ikroknya saya suruh coret-coret. Coret-coret ikroknya ya gitu. Bisa langsung dicoret-coret di ikroknya. Jadi mereka mudah mengerti kalau ada visualnya. Udah aku tulis, terima kasih, Masya Allah. Baik. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah aku tulis, terima kasih, Masya Allah ya. Jadi ini sebenarnya saya sempat nulis sih sebenarnya ini, cuma tadi belum ditampilkan ya. Tuh di atas. Jadi kalau pas baca, biasanya saya tulisin gini ke anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, supaya hurufnya nggak tukar-tukar dulu gitu. Nanti masalah setelah hurufnya tidak ketukar baru kita lanjut ke penyempurnaan penyebutan makhraj. Sambil ya. Oke, kita lanjut ke bismillah. Nah, ini kemudian di sini hati-hati ayah bunda yang menyimak, anak-anak tuh karena kan pasti kalau ngaji berdoa rame-rame ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tanda Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ditekankan ke anak-anaknya walaupun nanti dimanapun baca, coba pakai bacaannya sesuai kaidah. Nah, hati-hati. Pertama di sini ada bis, jangan sampai bes. Bismillah gitu. Kadang ada yang baca Bismillah gitu ya. Bis. Nah, bis. Kemudian ditekan ini sebenarnya gampang ya. Makanya dibahasnya agak cepat. Bis, jangan bes. Bismillah. Nah, kemudian di sini mil. Nah, bisa dipisah ya tulisnya ya bunda biar mereka nggak bingung. Bismillah, la-nya cukup 2 aja bilang. La-nya cukup 2 ya anak-anak. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepanjangan la-nya. La-nya sama ma-nya kepanjangan. Jadi cukup 2 aja. Bismillah. Biar cukup 2 itu pakai trik di ayun. Bismillahi. Jadi suaranya kayak di ayun. Lanjut. Ini. Yang ini sekarang.
Sama kasusnya seperti nirrahim. Bismillahi. Ada yang bacanya tuh dipanjangin hi-nya. Ini hapus saja ya. Dibacanya tuh dipanjangin sama dia. Jadi hirohma gitu. Hirohma ya. Ini salah, yang benar adalah hir, pakai R double. Hir. Nah, nanti tulisnya dipisah aja. Hirroh. Nah, gitu. Nah, jadi dipisah. Hirro. Ingat ya, hirro. Jangan hiro. Nah, seringkali seperti itu. Karena mereka kan bacanya rame-rame tuh. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nih, di sini roh. Nah, kemudian kita ke roh. Nih. Nah, ini apa bedanya dengan H yang di sini? Nah, H yang di sini H besar. Biasanya saya pakai H kapital kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau ini pakai H kecil. Nah, jadi setelah dia hirroh, roh. Nah, pakai roh. Nah. Atau apa bedanya sih H besar sama H kecil? Nih, saya pernah membahas dikit ini. H kecil agak berantakan ya. Ntar dihapus aja deh. Diulang. Nah, apa bedanya H kecil sama H besar? Nah, yang pertama H kecil. H kecil yang gini tulisannya. Atau biasa kita sebut H kecil. Tapi kadang disebut H kecil, anak-anak bingung nih kalau saya nih. Ya karena di kasus saya ya, sekali lagi ya. Maka saya kadang ganti dengan mengucapkan H pedes. Nah, kalau pedes dia kayak mulai mengerti sedikit. H pedes itu gimana sih maksudnya? Kayak orang kepedesan. Nah, ada efek kepedesan. Jadi saya bilangnya ada kayak orang kepedesan gitu loh gitu. Tapi ada tapinya tambah. Dia harus bersih. H. Karena ada yang H gitu. Ya, jadi kasar dia, bersih. Jadi H pedes. Jadi di semua nanti H, hi, hu semua ada efek pedesnya. Ha, hi, hu. Termasuk nanti pas dia mati. Roh ada efek pedesnya. Nah, itu. Kalau H besar, kita ke H besar. H besar. Ya, maaf tulisannya jelek ya. Biasanya disebut H besar. Nah, atau mereka kadang juga bingung apa itu H besar. Saya biasa membahasakan H ketawa. Jadi kayak hanya orang ketawa. Hahaha. Itu H besar. Kalau ini orang kepedesan. Hahihu. Kalau ini hahihu. Nah, gitu. Biasanya saya pakai bahasa H ketawa. Jadi kalau dalam Indonesia huruf H itu ada satu macam. Tapi kalau di Arab H itu ada dua macam. Atau hijaiyah maksudnya ada dua macam ya. Ada H kecil, H besar. Saya biasa membahasakan H pedas, H ketawa. Jadi baca hahihu ya gampang. Hahihu. Oke, sampai sini udah mulai ya terasa perbedaannya. Kita lanjut di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika mati juga usahakan ada efek pedasnya. Rahma. Ya.
Lanjut, hati-hati di sini bacanya cuma 2 aja. Yang ini. Rohma, jangan kepanjangan. Biasanya kalau nada yang lama tuh suka kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepanjangan tuh kalau nada yang itu biasanya. Dipendekin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi jangan kepanjangan. Cukup 2 aja. Ini lagi, balik lagi seperti kasus sebelumnya. Yang ini. Banyak anak-anak itu membaca ni. Nah, Nirahim. Ya, ini salah ya, hati-hati. Yang benar apa? Ini kelihatan ya, sudah ada R atau ro, min tasydid double. Jadinya bacanya nir ro. Ya, tapi nanti kalau ayah bunda yang menjelaskan ke anaknya bisa ditulis pakai bahasa Indonesia gini ya. Saya malah sering pakai bahasa Indonesia gini, mereka lebih cepat mengerti malah. Karena visual bisa terlihat ya. Niro. R-nya double. Niro. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut ke him. Ini kan sudah terlihat H kecil, berarti atau H pedas. Ya. Him. Gitu. H kecil, H pedas. Him, rohim, bukan rohim ya. Bukan rohim seperti H ketawa. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada pedesnya. Ada efek pedesnya gitu. Cukup mudah insyaallah. Ya, sebenarnya ini juga bisa jadi terapi wicara. Kalau misalkan ayah bunda yang anak-anaknya mohon maaf agak terlambat ya, speech delay, coba diajarin huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah itu nih hampir semua bagian mulut kepake ya. Yang ini gigi kepake, terus gusi kepake, terlatih ototnya ya, maksudnya nih, apalagi lidah, ujung lidah, tengah lidah, belakang lidah itu kepake, tenggorokan juga kepake. Jadi otot untuk yang bicara semua nih semua kepake, dari lidah, tenggorokan, rongga mulut, semua kena. Jadi insyaallah bisa jadi terapi wicara. Kan kata Allah kan Al-Quran tuh asy-syifa. Syifa itu kan penyembuh ya, penawar, obat. Nah insyaallah itu bisa jadi obat gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan bunda, ayah bunda yang menyimak, kakak, abang, om, tante, onti, onta-onti yang nanti punya bocil-bocil di rumah. Mau ditulis Latinnya Ustadz? Oke, tar dulu. Mana? Yang apa nih? Yang auzubillah udah ya, nih tadi nih di atas nih Latinnya. Biasanya saya menulis Latinnya kayak gini, tar ya. Kita buat baru. Allahu Akbar. Biasanya Latinnya kalau dari auzubillah, biasanya saya nulis, maaf ya tulisan saya agak jelek nanti. Biasanya saya kasih catatan kecil di sini. Pakai ain. Nah, gitu. Atau kalau bahasa Indonesia ain, saya kasih catatan kecil biasanya. A'udzu. Zu tadi pakai zal ya.
Billahi, L-nya terus dipisah. Billahi, gitu. Kemudian saya pisah lagi di sini. Nash. Nah, di sini saya kasih catatan kecil pakai shin. Minash syai pakai shin. Syaito double 2 kali aja, berarti ini to. Niro pakai R. Nir ro jim. Nah, ini untuk auzubillah ya. Oke. Sekarang ke bismillah. 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 Oke. Terus bismillahir. Tapi ini saya kasih catatan H besar. Bismillahir. Bawah aja ya. Roh. Nah, ini pakai H kecil. Ini kan H kapital. Berarti nanti kasih catatan H kecil. Roh ma nir rohim. Ini ada H kecil. Rohim. Ya, ini yang pedas. Ini yang pedas. Ya. Ini yang H ketawa. H besar. Jadi kalau bismillah, nanti kalau mau mencatat ulang, tinggal catat serapi mungkin ya, nggak usah diikutin seperti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi nanti kalau menyampaikan ke anak-anaknya, ayah bunda, suara apa itu? Kayak ada suara hujan, suara kipas angin kayaknya. Ya, Masya Allah, lagi panas banget soalnya. Sebenarnya ini nggak aktif ya peredam suaranya. Oh, ini belum diaktifin. Udah ya, sudah hilang kayaknya suaranya. Oke. Udah selesai ditulis. Bagi yang mau nulis tadi Kakak Endah. Sudah ya? Atau Bunda Endah? Oke. Kalau sudah, kita balik lagi. Oh, belum. Nah, tuh, atau mau di screenshot aja boleh tuh, screenshot. Screenshot dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Buram. Oke. Oh gitu, dibagi 2 ya. Ini dulu. Gara-gara ada gambar saya nih. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Nah, gini. Udah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. Kita ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Baik. Udah, makasih. Oke, sama-sama. Baik, kita secara mendadak harus dicukupkan dulu. Ibu saya WA minta diantar ke pasar. Ya. Sang ratu udah memerintah. Ada permintaan diantar ke pasar ya. Baik ya Bunda, yang siapapun yang menyimak, terima kasih sudah membersamai. Insya Allah kita lanjut di next live ya.
Jangan lupa di follow bagi yang belum follow, biar nanti kalau ada live kita bisa sharing-sharing lagi ya di sini. Kasih semuanya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi, semoga semua sehat ya. Mohon maaf pada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow.